Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri wa dunya wa din wa alama rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma Allahumma shalli wa Bapak sallim wa Ibu barik alaihi. sekalian, mudah-mudahan hari ini kita senantiasa dikuatkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadahnya, menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan itu tidak lain karena hidayah Allah, sehat walafiat, dan diberikan kecukupan berupa materi, dan beserta tentunya keluarga yang ada menyertai kita juga mendapatkan limpahan rahmat. Malam baginda Rasulullah eksis mengikuti jejak beliau dalam arti melaksanakan risalah Islamiyah yang salah satunya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah risalahnya Nabi, yaitu wajib fardu ain bagi Muslim laki-laki dan sesuai dengan janji kita hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua. Anteng saja, hari ini kita akan membahas latar belakang dalam hal pembuatan artikel yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran PAI. Karena output kita nanti adalah artikel. Dan saya mempok silakan. Tadi sengaja saya minta ada filenya Ibu Marlina ya, Bu Marlina. Nah, saya mohon mungkin ini jadi tauladan lah gitu, jadi tauladan Bu Marlina yang tampil dahulu. Silakan Bu Marlina tampil dahulu. Nggak apa-apa, tenang aja tampilkan di layarnya, nanti sama-sama kita bahas. Nah, tapi mohon maaf Bapak nih, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jikalau yang kita bahas ini Ibu Marlina, tapi sebenarnya adalah membahas untuk semua, begitu. Membahas kerja kelompoknya Bu Marlina, tapi sebenarnya membahas untuk semua. Jadi mohon maaf jikalau umpamanya nanti ada yang tidak tersebutkan, begitu. Nggak apa-apa. Nah, ini kan kita step by step ini. Step by step, langkah demi langkah, supaya mempermudah kita. Insya Allah, kalau kita ikuti, insya Allah kita akan mendapatkan nanti pelan-pelan begitu. Oke, silakan Bu Marlina. Ya, ingat mata kuliah kita apa? Pengembangan materi PAI. Nah, tolong masing-masing pribadi, termasuk yang punya kelompok itu sendiri, paling memberi ya apapun komentarnya, apakah itu bentuk pertanyaan atau sedikit memberikan masukan dan lain semacamnya, silakan, nggak apa-apa. Ya, kita sama-sama mencoba ya tukar pikiran lah, sharing lah begitu. Ya, silakan Bu Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Aduh, hai. Untuk makalah ini, untuk artikel yang dibuat ini sebenarnya adalah milik kelompok Pak ya, jadi bukan hanya milik perorangan. Kita bagi tugas, walaupun kita berjauh-jauhan, tapi kita bagi tugas. Iya, ya nggak apa-apa. Sip. Untuk mengerjakannya. Untuk ini kita ambil tentang tradisi naik ayun, atau kalau bahasa orang Pontianak itu naik tojang, Pak. Oh iya, ya. Ini
Ini kita ambil di wilayah Kabupaten Kuburaya, di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya. Latar belakang dari judul yang kita ambil adalah nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi naik ayun masyarakat etnis Bugis Kampung Sungai Adong, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Latar belakang dari makalah ini, yang pertama adalah tentang tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat Islam yang sekarang pun masih dilakukan oleh masyarakat, dan kemudian makanya agama Islam dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Islam sebagai agama yang universal, ia datang sebagai pedoman dan parameter untuk menyaring berbagai norma melestarikan, sedangkan yang buruk atau yang bisa berakibat buruk latar belakangnya adalah sering muncul perdebatan antar sesama muslim mengenai landasan terhadap suatu perbuatan, ibadah, muamalah, termasuk adat istiadat setempat. Ini karena ada banyak anggapan tentang tradisi-tradisi yang muncul di masyarakat, apakah bersesuaian dengan ajaran Islam atau ada yang bertentangan. Ini berlandaskan pada firman Allah, surah Al-A'raf ayat 199. Huzul afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang yang akan kita lihat adalah tradisi naik ayun, atau dalam bahasa lain disebut masyarakat itu naik tojang. Dalam prosesi naik ayun, bayi yang berusia 40 hari dikelilingkan sebanyak 7 kali dengan orang yang berbeda. Jadi putar-putar gitu Pak. Mungkin dah biasa kita lihat sih, sebenarnya ini khusus untuk prosesi inti yang melakukannya adalah sesepuh etnis Bugis. Kalau dalam etnis Bugis itu yang paling utama sebenarnya perempuan. Cuma belakangan kalau kita lihat itu kan banyaknya bapak-bapak yang melaksanakan, ditambah lagi dengan ada acara ritual-ritual lainnya. Tujuan utama tradisi naik ayun adalah menggantungkan harapan kepada sang bayi supaya menjadi manusia yang berguna, menjadi panutan dan manusia yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, kami merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini, untuk mengkaji nilai-nilai apa yang ada di dalam prosesi atau pelaksanaan tradisi masyarakat Bugis yang ada di sebenarnya ini berlaku di hampir di semua masyarakat Bugis dimanapun, tapi yang kami teliti adalah di masyarakat Bugis di Kampung Sungai Adong, Desa Kuala Dua. Karena tradisi ini tetap dipertahankan dari sejak nenek moyang sampai sekarang. Nggak heran kalau ada bayi baru lahir umur 40 hari itu ada prosesi naik ayun kalau di masyarakat Bugis itu, kemudian dilanjutkan dengan akikah, walaupun dalam Islam sebenarnya akikah itu dilakukan pada hari ke-7. Untuk latar belakang tentang tradisi atau
tradisi naik ayun atau naik tojang pada masyarakat etnis Bugis ini seperti itu Pak. Mungkin ada tanggapan dan tambahan dari teman-teman satu kelompok. Kami di dalam kelompok ini ada saya, ada Bang Hadid, ada Kak Dini, ada Pak Musle, dan Bang Ali. Sekian dari saya Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Pak Muslih Mas? Siapa lagi? Hadid Muslih. Satu lagi. Bu Marlina. 3. Dini, Kak Dini sama Ali. Dini Pak. Kak Dini sama Bang Ali. Ali mana? Ali apa? M Ali Pak. Ya, Pak. Oh, Muhammad Ali. Ya. Oh, yang lagi sedang berkendaraan. Iya. Di antara berlima ini kira-kira di daerah mana nih? Yang punya daerah yang mana nih? Daerah Bang Pak Musle. Musle. Daerah Bang Musle, Pak. Musle Sungai Adong ya. Oke, Ya. Oke, baik. Tolong ditanggapi apa yang telah dipresentasikan oleh Bu Marlina dalam konteks ya standarnya adalah satu standar acuan yang saya berikan. Standarnya adalah acuan yang saya berikan di grup itu tentang latar belakang satu yang saya kirim ke grup ya ke Bu Marlina dan Bu Marlina kirim ke grup itu satu itu standarnya. Standar komentarnya atau analisisnya atau apapun lah gitu pertanyaan. Kemudian yang kedua standarnya adalah standar mata kuliah kita pengembangan materi PAI. Oke, cukup 2 saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Dirman. Maaf, ini lagi di luar ya. Cuman sedikit ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi tentang tradisi naik ayun. Tadi saya belum menangkap ya bagaimana tradisi naik daun itu sendiri, belum dijelaskan maknanya apa-apa saja yang berkaitan dengan pendidikan Islam gitu. Nah, misalnya kan naik ayun itu di masing-masing tempat beda-beda pelaksanaannya. Kalau di sini ada juga naik ayun gitu kan. Cuma pakai telur, dibuat macam tangga gitu kan. Dan itu masing-masing punya makna gitu. Kalau tadi belum dijelaskan bagaimana tradisi itu dan bagaimana apa-apa saja makna yang terkandung di dalam tradisi itu yang berkaitan dengan pendidikan agama. Boleh mungkin dijelaskan oleh kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirman ini orang Sambas kah? Sambas, Pak. Oh, Sambas, tapi di Ketapang. Di Kayong. Oh, di Kayong. Ya. Ya, bagus. Terima kasih. Langsung saja kali Bu Marlina. Teman-temannya. Untuk tradisi naik ayun yang kita angkat ini memang tradisi Bugis pada umumnya, Pak. Jadi kalau seandainya dinyatakan bahwa ada yang berbeda, wallahu alam, saya juga kurang tahu di tempat lain gitu kan. Tapi kebetulan di tempat Bang Musleh itu seperti itu. Kalau untuk naik ayun itu pada usia 40 hari bayi itu tata cara yang umum seperti yang dilakukan. Jadi bayi dinaikkan ke ayun, biasanya tuh sebelum dinaikkan ke ayun tuh ada prosesi keliling dulu, kemudian 7 kali, nanti kemudian kalau di Pontianak ini ada diibaratkan diumpamakan dengan menggunakan ayam, ada juga seperti itu, menggunakan ayam. Jadi ayamnya yang dinaikkan ke ayun. Jadi ayunnya itu berupa kain warna kuning yang digunakan sebagai simbol untuk bayi yang baru lahir.
kalau kita mau melihat pada pengembangan pembelajaran PAI sebenarnya bisa saja ini dilakukan karena uruf itu atau adat itu bisa dijadikan sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Artinya tidak ada sesuatu yang mubazir terjadi di situ atau tidak ada sesuatu yang bertentangan atau artinya uruf itu diakui. Kalau saya tidak salah, uruf itu atau adat itu diakui sebagai sumber hukum ke-16 kalau tidak salah, mudah-mudahan betul. Sumber hukum ke-16. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis boleh digunakan. Untuk masyarakat Bugis yang notabene adalah masyarakat Muslim, rata-rata itu menggunakan tradisi ini pada saat mereka punya bayi, kemudian pada usia 40 hari. Nah, dalam pengembangan pembelajaran PAI, karena ini dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka bisa digunakan. Kita akan lihat nanti tradisi itu ternyata memasukkan unsur-unsur ajaran Islam di dalamnya. Ada baca doa dan sebagainya. Tapi mungkin yang lebih paham dengan tradisi ini karena yang berdomisili adalah Bang Musleh, mungkin boleh ditambahkan Bang Musleh. Ya, silakan. Musleh. Ini upaya kita sedang mendekati juga nih, saling mendekati. Rajin-rajinlah ngomong, maka semakin dekatlah kita antara satu dengan yang lainnya. Kunci dari dekat itu tadi apa, Bu Marlina? Rajin kan? Rajin. Rajin. Pak Dirman. Ya, Pak Dirman. Ya. Silakan. Rajinlah komentar, rajin-rajinlah berkomunikasi, rajin-rajinlah tampil, nah, maka kita di antara kita akan semakin dekat. Ditambah lagi bulan puasa ini, maka ibadah. Boleh komen, Pak? Ibadah. Ya, silakan. Saya Muhammad Amin. Iya, terima kasih sebelumnya. Saya di sini walaupun bukan dari kelompok 4, tapi kok rasanya gatal juga pengen berbicara atas nama kelompok 4 ya. Jadi begini, kalau pemahaman saya kan ini baru latar belakang gitu ya. Jadi alasan kenapa kita akan meneliti itu. Jadi kalau pertanyaan Pak Sudirman itu yang ditanya itu hasil penelitiannya nanti. Jadi ya, betul. Wajar saya kira. Ya. Mantap. Sekarang malah jangan disebut dulu, nanti tidak surprise lagi. Bagus. Ya. Jadi itu lebih lanjut bagaimana nilai-nilai pendidikan. Ya, Pak Dirman itu udah Islam yang ada di dalam dari situ dan kita sabar. Iya Pak, terima kasih. Ya, betul itu. Amin itu betul. Dirman juga betul. Betulnya adalah dia ingin mengharapkan ada sesuatu yang harus cepat dia dapatkan tentang naik ayun. Ya, sip, betul. Lanjut. Hebat. Yang lain atau dari kelompok itu sendiri? Di kelompok itu sendiri mau berkomentar atau mau bertanya? Kita dari latar belakang udah cukup dulu sih Pak. Cukup dulu. Kalau mau ngelihat hasilnya nanti betul kata Bang Amir, belum surprise nih, sedangkan kita udah 2-3 kali ke lapangan, nanti rasanya dipublish ke sini udah basi dah nih. Itu sih Pak. Mantap. Ya. Memperkuat jawaban. Oke. Iya Pak. Latar belakang sudah cukup. Boleh saya tahu standar cukupnya?
Standar secukupnya yang kita paparkan, insya Allah mencakupi dari judul yang kita angkat, Pak. Maksudnya dari penelitian yang kita teliti. Nah, gitu. Bukan. Kalaupun memang ada yang kurang, mungkin dari teman-teman yang pernah melihat naik ayun, naik tojang, mungkin bisa sampaikan ke kami. Barangkali kan mungkin ada ya ada yang kurang prosesnya gitu kan. Karena kalau yang dari kami punya itu prosesnya ada dari keluarga ya inti, keluarga yang menyelenggarakan, sama keluarga yang mendukung. Jadi kan karena kan kita ini kan di Desa Adong gitu, Pak. Jadi itu yang namanya desa itu kan masih kental persatuannya gitu, Pak. Kalau memang ada acara itu saling bahu-membahu. Kalaupun memang ada yang kurang dari yang kami sebutkan tadi, mungkin teman-teman bisa Ya. menambahkan. Mungkin di daerah Singkawang ada naik ayun kan, mungkin ada tambahan nambah apa kan gitu sih, Pak. Nah, mungkin di daerah Kayung ada naik ayun juga, tambahannya entah ada sesuatu yang kayak kata Bang Diman tadi kan ada naik tangga gitu kan. Kalau yang kami punya itu kan masih baju kuning, pulut, kain putih dan kuning kan, payung, lilin dan sebagainya gitu Pak. Mungkin di masing-masing daerah ini kan beda-beda nih Pak. Ya. Karena naik ayun memang kentalnya dari Bugis, tapi pun di Kalbar sendiri pun masyarakat Melayu pun juga ada yang melaksanakan. Yang gitu sih Pak. Ya. Kalau Ya, boleh saya Pak nambah Ya. sedikit. Boleh, Ya, boleh Bang. Tadi saya juga yang bilang kalau itu sudah cukup, maka saya harus bertanggung jawab juga barangkali. Walaupun bukan kelompok. Hebat ini Pak Amin ini. Iya Pak. Jadi saya lihat ada poin apa unsur-unsur yang Bapak tawarkan di grup sebelumnya sudah membuat yang berbasis Islam. Di situ sudah disajikan landasan Al-Qur'an, nas Al-Qur'annya tadi ada satu ayat apa kalau tidak salah khudil afwa wa'mur bil urfi Pak ya. Ya. Itu satu. Itu sudah memenuhi satu unsur yang Bapak berikan kemarin. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta. Saya tangkap fakta yang diajukan oleh kelompok 4 itu adalah berbasis keunikan, Pak. Di situ ada nilai-nilai tradisi yang unik pada masyarakat Bugis. Walaupun mungkin di suku lain barangkali ada, tapi tidak kemudian menghilangkan sisi-sisi khas pada Naik Ayun versi masyarakat Bugis yang ada di daerah tersebut barangkali. Sehingga dua hal ini saya kira sudah menjadi dasar yang cukup untuk dilanjutkan penelitian ini ke lebih dalam lagi gitu Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Hebat Pak Amin. Luar biasa. Sangat bertanggung jawab Pak Amin. Boleh ditampilkan Bu Marlina Makalahnya. tampilan dari standar yang saya sampaikan. Ada dua slide ya, dua apa namanya, dua chat ya, Baik. Yang dari saya itu. Yang di WA itu. Iya, Pak. Nah. Hebat Pak Amin. Kirim ke saya aja, Bu. Ya. Memang pada umumnya kita ini masuk dalam kategori rumpun Melayu. Di Bugis itu adalah rumpun Melayu. Jawa itu rumpun Melayu. Batak juga rumpun Melayu. Dayak Cina bukan. Madura rumpun Melayu, menggunakan ada logat kata dulu zaman kemerdekaan kita itu bahasa nasional itu adalah bahasa yang diambil dari bahasa Melayu sehingga bisa mengakomodir semua penduduk negara Republik Indonesia itu bisa mengetahui gitu. Hebat kan orang dahulu kan? Bahasa Indonesia itu adalah diambil dari bahasa Melayu. Hebat. Ya, kita sama-sama banggalah begitu. Bahasa Melayu itu ternyata mampu mengakomodir seluruh masyarakat
yang ada di Indonesia, etnis yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu kaitan dengan naik ayun atau lahirnya, prosesi setelah kelahiran anak itu, laing hidung, laing muka, laing kampung, laing namanya. Nah, ada naik ayun, ada naik tojang, ada naik apa lagi mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Dan bentuknya juga macam-macam. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang injak telur lah, ada naik tangga lah, ada yang ayun itu sendiri lah. Oke, bisa dibesarkan sedikit? Oke. Nampak enggak tuh? Ya. Bisa dibesarkan lagi, Bu? Pak Hadid? Iya, oke. Lagi. Sedikit lagi. Sampai sini, Kak. Ya, Pak Amin tadi sudah memberikan komentar. Ada 2 hal ya, Pak Amin ya? Iya, Pak. Sudah memenuhi kan 2 hal. Yang pertama Al-Qur'annya, konsep Islamnya. Sip. Yang kedua konsep faktanya. Sip. Ada 2 kan? Nah, kira-kira yang lebih dari 2 ada nggak? Yang lebih dari 2 ada enggak? Atau dengan kata lain, ada enggak yang belum masuk? Ada enggak yang belum masuk? Ya, coba kita lihat ya. 1, tentukan tema. 1, tentukan tema. Kalau boleh saya bertanya, Pak Amin, kira-kira tulisan Ibu Marlina dan teman-teman itu bisa enggak Amin menentukan temanya tema apa saja? Ini umum ya, masih pertanyaan umum nih. Pertanyaannya masih umum. Kira-kira dari judulnya. Dengan naik ayun itu berkaitan dengan anak-anak, mungkin temanya secara umum pendidikan sejak dini lah gitu, Pak ya. Begitu. Dan temanya adalah tema naik ayun. Jadi ada tema budaya. Tema budayanya adalah naik ayun. Tema kearifan lokalnya adalah naik ayun. Terus tema Islamnya ada nggak? Tema Islamnya. Tema yang terkait tentang materi. Ada nggak? Ukhuwah, Ustaz. Ya. Ukhuwah Islamiyah. Oke. Ada tereksplisitkan enggak? Artinya ada dinampakkan enggak dari judul? Mungkin bisa dilihat dari tujuan atau harapan dari budaya naik ayun tadi ya. Iya. Saya Pertanyaannya kenapa harus dinampakkan di tujuan? Kenapa tidak dinampakkan di judul? Ya, karena tujuan itu kalau menurut saya gitu, karena di tujuan itu kan suatu materi atau yang memang apa sih yang akan kita inginkan ketika kita melakukan suatu kegiatan. Benar. Jadi dengan tujuan itu jelas gitu, nanti arahnya mau kemana gitu. Ada harapan yang positif. Karena tujuan itu adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tujuan itu adalah yang diinginkan. Sekarang tujuannya diinginkan. Tujuannya diinginkan dari mata kuliah. PAI ya Pak. Dari naik ayun itu, ini sudah dalam tanda kutip, budaya naik ayun itu sebenarnya kalau apa sih yang dapat diambil dari budaya naik ayun itu dalam pengembangan agama
Islam. Mungkin Bisa. pengembangan PAI ya. Maaf. Mungkin berkaitan dengan Nah, bahasa Ibu harus diganti. Dari naik ayun ingin mengembangkan agama Islam nggak bisa. iya iya. Apa sih yang ada di budaya naik ayun itu kalau kita lihat dari nilai-nilai agama ada enggak gitu? Nilai-nilai dalam pendidikan agama Islam. Itu kayaknya lebih kena lah begitu. Ya. Ya, dengan kata lain, DPAI itu apakah? Coba lihat slide yang kedua itu. Slide yang kedua. Tema ukhuwah itu anggaplah materi PAI yang diambil apakah di SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah. Artinya apa? Carilah tema-tema PAI yang diajarkan kepada anak itu, apakah di tingkat jenjang dasar, menengah, atau atas. Cari tema-temanya, kaitkan dengan budaya. Barulah itu menjadi judul. Barulah menjadi judul. Tuh. Sampai di sini ada yang menangkap atau ada yang masih agak sedikit tersamarkan atau masih menimbulkan kebingungan dan lain semacamnya? Berarti kita harus melihat dulu materi-materi PAI yang ada di mata pelajaran PAI yang ada di sekolah gitu ya Pak ya. Canggih. Iya, mantap. Nah, untuk Ibu Marlina ngajar apa Bu? Akidah Pak sama fikih. Udah hafal di luar kepala itu Ibu tuh. Tinggal sebut aja. Kira-kira cocoknya di mana lah kira-kira Bu di akidah di sini? Akidah dan fikih ya Ibu? Iya Pak, akidah fikih Pak. Akidah dan fikih. Kira-kira cocoknya di mana Bu? Cocoknya. Bisa diangkat di ukhuwah Pak, bisa diangkat. Ya, padahal saya itu nebak-nebak itu. Oke, ukhuwah. Jadi kalau kira-kira konsepnya di situ ada dua kan? Satu konsep yang berhubungan dengan Islam atau materi PAI yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah. Itu konsep PAI-nya, konsep materi PAI-nya. Konsep budayanya naik ayun. Jadi pastikan mau mengangkat tema, carilah dua tema minimal. Satu tema Islam atau materi PAI, yang kedua tema budaya minimal. Tuh. Oke. Setelah dapat dua tema sudah ditentukan, maka susunlah dengan rangkaian kalimat atau rangkaian kata menjadi satu kalimat yang disebut dengan judul. Judul sederhananya misalnya, coba lihat judul Ibu Bu, bacakan Bu. Bacakan aja judulnya. Nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi ayun masyarakat etnis Bugis, Kampung Sungai Adong, Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Oke. Sebenarnya di sini sudah ada nilai. Sudah ada tema Islam, sudah ada tema PAI, yaitu nilai-nilai pendidikan Islam. Benar tuh Bu? Nah, itu sudah ada tema. Itu sudah ada tema yang berkaitan dengan Islam. Namun tema tersebut belum mengena dengan materi PAI. Karena pengembangan PAI kita fokuskan di materi. Jadi kalau judul ini untuk judul tesis ini bisa masuk nih. Tinggal ditambah variabelnya atau tinggal ditambah tema yang lain. Tadi kan saya bilang kan minimal 2 tema kan? Minimal di sini sudah ada 2 tema. Satu tema
Islamnya, yaitu nilai materi pai, berarti tema materi pai. Nah, tema yang kedua adalah budayanya, naik ayun. Nah, tambahan lagi untuk master kalau mau jadikan judul tesis ya, tambahkan lagi satu tema. Apa misalnya tema? Tema yang berkaitan dengan media kah? Tema yang dikaitkan dengan strategi kah? Misalnya nih, kalau mau jadi judul nih, kita bicara judul tesis ya, bentar aja judul tesis, tapi nanti kita balikkan lagi ke pengembangan materi pai. Nilai-nilai pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai pendidikan Islam berbasis kearifan lokal masyarakat Bugis dalam meningkatkan apa kira-kira capaian dalam pembelajaran? Meningkatkan apa? Meningkatkan apa misalnya? Meningkatkan apa? Karakter, apa? Disiplin misalnya. Silakan. Atau misalnya ini, nilai-nilai pendidikan Islam berbasis kearifan lokal masyarakat Bugis dalam akselerasi itu percepatan ya. Akselerasi pemahaman dengan media apa titik-titik di sekolah, madrasah atau setelah sebutkan titik-titik. Berarti ada variabel yang ketiga itu, variabel atau tema yang ketiga yaitu menyangkutkan dengan media. Nah, itu judul tesis. Sekarang kita balik kepada tema kita adalah pengembangan materi pai. Oleh sebab itu, langkah lebih cakepnya misalnya begini ya. Ya, judulnya Ukhuwah Islamiyah ya, Bu. Namanya ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke. Pengembangan. Mau enggak pengembangan? Pengembangan pengembangan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah misalnya ya, berbasis budaya, berbasis kearifan lokal masyarakat Bugis dalam tradisi naik ayun. Langsung gimana? Sidang. Langsung sidang. Sidang apa tuh? Sidang pengadilan? Langsung sidang proposal, Pak. Nah, kenanya nanti gini, Bu. Kenanya satu materi ukhuwah. Ukhuwah itu dari segi materi udah masuk dah. Ukhuwah dari segi materi udah masuk. Dari segi yang lain, dari segi konteks kemasyarakatan dalam konsep hubungan masyarakat di Indonesia, masyarakat kita, ukhuwah itu kan menjadi sesuatu yang penting sekali kan. Nah, jadi dia bisa lepas dalam konteks materi pai atau dia bisa masuk dalam konteks masyarakat secara umum. Dengan kata lain gini, hey orang Indonesia, kalau mau belajar tentang ukhuwah Islamiyah, persatuan bahasa Indonesia ya, belajarlah dari naik ayun. Pertanyaannya, ada apa dengan naik ayun? Apalah kami pelajari naik ayun? Nah, itulah yang akan digali yang diinginkan oleh Pak Sudirman tadi itu. Nilai-nilai dari naik ayun itu apa saja? Nah, atau prosesinya seperti apa yang nanti melahirkan ukhuwah? Atau mungkin barang-barang apa yang nanti menghasilkan ukhuwah? Atau apalagi orang-orang yang terlibat dalam naik ayun itu apa saja yang menghasilkan ukhuwah. Nah, jadi dari segala penjuru, dari segi pengertian, dari segi prosesi, dari segi simbol, alat, properti yang digunakan, bahkan dari segi apalagi itu orang yang terlibat di dalamnya bisa mengkerucut kepada satu, yaitu ukhuwah. Hai orang Indonesia, belajarlah. Berarti di sini kita proses menawarkan, mempromosikan bahwa hebatnya, uniknya naik ayun. Dalam hal ini
meningkatkan ukhuwah Islamiyah atau mengembangkan ukhuwah Islamiyah atau membentuk kalau masih dasar. Kalau masih dasar itu kan membentuk namanya, membentuk. Kalau mengembangkan berarti barang itu sudah ada. Ukhuwahnya di desa apa tadi? Dong itu sudah ada. Tapi mau dikembangkan. Kenapa dikembangkan? Karena selama ini ukhuwahnya berjalan natural. Adanya. Bahkan karena apa adanya, mulai mengalami pergeseran menurun. Karena ada masuknya kemajuan teknologi. Ukhuwahnya menjadi agak sedikit apa? Renggang, agak karena teknologi yang menyalipnya. Nah, padahal kayu di sana tetap eksis. Tidak hanya oleh orang tua yang melakukannya, muda yang punya anak pun tetap melakukan naik ayun. Naik ayun itu tetap eksis. Kenapa eksis? Karena di dalamnya nilai-nilai yang dirasakan, nilai-nilai yang dipahami, nilai baik untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Gara-gara kita naik ayun ini, keluarga kita bercerai-berai. Gara-gara naik ayun ini, masyarakat kita senantiasa makin apa ya? Ya kenal lah antara satu dengan yang lainnya. Walaupun yang datang itu bukan hanya orang Bugis, orang Melayu juga. Artinya apa? Nilai-nilai ukhuwah itu walaupun majunya suatu peradaban atau masyarakat tetap ada. Dan memang sejatinya nilai itu jangan sampai hilang. Nilai itu harus bertahan sampai kapanpun. Nah, begitu. Mana Bu? Lah tuh. Iya Pak ya. Halo? Iya. Halo, Bapak Ibu, Boleh, Pak. bisa ditangkap? Boleh lah. Boleh. Kok boleh lah, pakai lah lagi ujungnya. Kok pakai lah? Jadi judul Ibu diubah. Judul Pak Hadid diubah. Kalau mau jadikan tesis, ganti. Ganti apanya? Ganti ini. Nah, misalnya Bu Marlina tentang pengembangan satuan misalnya dalam tradisi naik ayun masyarakat Bugis. Nah, nanti Hadid ganti apa misalnya? Yang diteliti tetap naik ayun. Apa misalnya? Supaya bisa kena dalam konteks negaraan misalnya. Pengembangan adab kewarganegaraan. Kalau dia ngajar PKN ya, kalau dia ngajar PKN, pengembangan adab kewarganegaraan berbasis tradisi naik ayun masyarakat Bugis. Wah, kan nasional tuh, sangat nasional kan? Oke, cakep toh. Jadi satu tema budaya bisa menghasilkan sekian. Nah, beberapa tesis. Nggak apa-apa. Cuma masalahnya mungkin nanti yang nerima judulnya orang yang sama. Ini naik ayun. Naik ayun. Nggak ngaku kita ini semua naik ayun nih katanya. Kalau lepas, nggak apa-apa, udah lepas, mau sadar kan? Marlina naik ayun. Hadid naik ayun. Lepas nih. Nggak apa-apa kalau ada lepas. Artinya supaya ada variasi yang lebih, gitu kan? Tapi di sini kan kita sudah ada melakukan variasi kan, satu aspeknya ukhuwah, mungkin yang lainnya pada aspek apa, umpamanya kan, nggak jadi masalah, ada masalah. Cuma datanya mungkin agak beda, mungkin Pak Hadid nelitinya Bugis di mana misalnya, Bugis di Sambas, umpamanya, yang agak unik mungkin karena Sambas itu kan ada namanya Kampung Bugis. Ada Pak Dirman. Benar Pak Dirman, di Sambas itu ada nama Kampung Bugis. Kampung Bugis, Kampung Lorong apa?
Nah, ada Kampung Lorong, Kampung Bugis kan? Ada Kampung Bugis, Pak. Nah, nanti benar nak di sana itu masih melaksanakan Tanjung naik Bugis, ayun. Tanjung Bugis ya. Nah, Tanjung Bugis. Ada enggak naik ayun di sana? Oh, ternyata ada, mengalami akulturasi budaya dan akulturasi agama. Akulturasi budaya nanti ada budaya Melayu di sana, Melayu Sambas. Jadi bukan naik tojang lagi namanya. Naik apa dia? Naik apa namanya? Naik uaan. Waan. Naik uaan. Naik waan, waan. Naik uaan. Nah, itu akulturasi budaya namanya. Kalau akulturasi agama, ini tanya Pak Mahdi. Mahdi, ada enggak kampung-kampung tersendiri yang menggunakan terminologi atau diksi atau literasi agama ketika adat budayanya itu? Kalau Saprahan itu mengandung 2 diksi, nong. Bapak Ibu sekalian, mengandung 2 diksi literasi. Saprahan itu adalah budaya Sambas, tapi Saprahan itu berasal dari bahasa Arab Siprun. Nah, cakep kan? Sambas. Sambas itu dulu itu mengajarkan bahasa Arab, Tanah Pernah Jaya, ada namanya Madrasah Sultaniyah, ya kan? Nah, yang mengajarkan bahasa Arab, melakukan perubahan dari Siprun menjadi Saprahan. Oh, padahal yang ada di pikirannya itu Siprun, tol. Jika dia bersentuhan dengan masyarakat Sambas, lahir. Nah, entah gimana ceritanya lalu menjadi Saprah itu. Nah, itu yang mantapnya itu. Itu yang belum ada penelitian ke arah itu tuh. Allah. Gitu. Oke, kembali kepada tema. Jadi catatan saya, 1, sebelum sampai ke latar belakang, ubahlah judulnya. Nah, ubahlah judulnya yang nanti ada berbasis tema materi PAI dan berbasis tema budaya. Kalau berbasis tema budaya udah ada, yaitu naik ayun. Karena pengembangan materi PAI kita fokuskan kepada materi yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal di sini adalah budaya naik tojang. Ya, masuk udah. Enggak payah itu, hanya mengganti judul aja kan. Oke. Sekarang kita masuk kepada latar belakang. Coba lihat latar belakang. Lihatkan lagi, Hadid, latar belakang. Yang catatan dari saya tadi. Oh, oke, catatan dari saya. Sudah, Pak. Oke, besarkan sedikit. Sedikit ya besarkannya. Nah, ini udah tua dah, Pak Adit. Saya udah tua. Jadi mata saya perlu agak. Oke, sip dah cukup, Pak. 2. Kemudian dari tema tersebut dibuat judul, kan? Oke, judul yang baik kan, Bu Marlina ya? Iya, Pak. Oke, dibuat judul. Dah, kalau judul kita udah selesai dah. Terus, yang ketiga, latar belakang dipahami, kata kuncinya ada alasan. Di apapun yang Bapak Ibu tulis tadi di latar belakang itu, harus kita kalikan, kita larikan, kita arahkan semuanya adalah alasan. Oke, saya sudah menangkap ada alasan di sana. Ada alasan teologis, ada alasan yang berbasis Islam, yaitu ayat atau hadis ya. Ayatnya tadi kan udah ada tuh. Surah Al-A'raf ayat 99. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh. Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa Ibu memilih ayat ini? Kenapa Bapak memilih ayat ini? Kenapa Bapak Ibu memilih ayat ini? Ini tidak harus yang menjawab adalah kelompok ini ya, bisa saja kelompok yang lain. Kan alasan kan? Ditanya nih,
Misalnya nanti kalau dalam ujian atau dalam misalnya dalam kita menerbitkan tulisan. Nah, apa rasionalnya ayat ini? Apa rasional ayat ini? Nah, di sini ada alasannya. Makna uruf dalam ayat ini sebagaimana disebut oleh sebagian ahli tafsir adalah perkara kebaikan yang dikenal dan berkembang dalam elemen masyarakat tertentu baik berupa tutur kata maupun perbuatan. Nah, pertanyaannya sebagian ahli tafsir. Pertanyaannya, ahli tafsir mana? Atau paling tidak solusinya, Ibu mendapatkan ini dari mana? Ngutipnya di mana? Betul nggak Pak Hadid? Kalau kita udah berani mencantumkan, berarti kita harus bertanggung jawab, kata Pak Amin tadi kan. Saya harus bertanggung jawab. Karena sudah cukup katanya. Kata bertanggung jawab inilah meningkatkan grade kita sebagai master nanti. Ternyata, wow, master ini memang nggak main-main ya, harus bertanggung jawab. Ahli tafsir ini siapa Bu? Ahli tafsirnya? Dapat siapa? Dapat mana? Nah, solusinya tampilkan Bu ya, tampilkan. Nah, berarti ayat ini bisa dijadikan rujukan. Ayat ini bisa dijadikan rujukan teologis secara Islam tadi. Dah, terus dah ya. Terus ya. Yang penting kita kan bicara tentang solusi ini, bicara tentang solusi. Poin-poinnya sudah dapat, Oke, lanjut. Yang kedua. Latar belakang kunci implementasi kata kunci pastikan Oke, Al-Quran dah lepas kan? Ada nggak hadisnya? Iya, kalau mau komplit, kalau mau sempurna, ya ikutilah dengan hadis. Kalau mau sempurna, tapi kalau umpamanya hanya Al-Quran saja, tidak ada masalah. Oke dah, lepas dah. Yang penting Islam sebagai sebuah fondasi kekuatan berpikir kita harus kita tonjolkan dahulu. Apalagi kita ini adalah institusi Islam, IN, ya, lagi kan? Oke, dah selesai dah ya bagian pertama ya. Yang kedua, regulasi undang-undang. Ini ada undang-undang pasal berapa tuh? 1B kan? Undang-undang 45 pasal 1B. Negara mengakui Undang-Undang Dasar 45 ke Bu? 18B, Pak. Iya. 18B, Pak. UUD 45. 18B. 18 ya. Oke, salah baca. Katanya satu itu tidak salah kan ketuhanan, tidak salah dia. Negara. Kan Pak Amin. Kata 18B itu di situ sudah tertuliskan secara eksplisit. Menyatakan, kita baca. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, kata adat di sini serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ini kan ayun kan berkembang masyarakat sampai saat ini. Yang modern saat ini saja naik ayun tetap ada kan? Berarti diakui undang-undang ini bisa. Oke, selesai. Yang duanya berbasis regulasi undang-undang dah. Yang ketiga, konsep yang berbasis teori. Oke. Ada enggak? Ibu memberikan secara teori. Ada enggak di sini? Di latar belakang yang dibuat ini, ada enggak teori? Nah, itulah yang mungkin yang dikatakan oleh Pak Amin tadi atau Pak Hadid cukup. Benar enggak nih? Ada enggak teorinya? Oh ya, enggak ada, Pak. Berarti Belum, Pak. kekurangan di sini adalah Belum ada, teori. Ya? Belum ada. Belum ada. Berarti cari
cari teori. Ya, ada apa yang kira-kira cocok ya? Atau sebelum bicara tentang teori apa, atau sebelum bicara tentang teori apa, kita harus bertanya apa itu teori. Oke, saya mau nanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di persepsi Bapak Ibu sekalian tentang teori? Mahua teori? What the meaning is theory? Biasa kita ngomong ya, teori. Nah, itu teorinya, prakteknya beda, gitu ya. Dan apa itu teori? Nah, apa itu teori? Teori jauh, teorinya prakteknya jauh. Nah, apa itu teori? Gabungan dari konsep. Ajat. Ya? Gabungan dari konsep-konsep. Tinggi teori, Pak. Tinggi teori. Teori itu berasal dari konsep. Apa teori? Bukan. Bapak menurunkan teori kalau begitu. Bukan gitu, Pak. Teori berasal dari konsep. Kalau berasal berarti ada konsep-konsep. Ada konsep-konsep. Oke, bagus. Berarti berasal dari konsep. Jadi sebelum teori ada konsep. Karena berasal ya kan? Oke, sekarang gini. Siapa itu Pak Wahab? Pak Wahab berasal dari kedua orang tua. Siapa itu kedua orang tua? Orang tua berasal dari orang tuanya. Siapa itu orang tuanya? Berasal dari orang tuanya, ujung-ujungnya berasal dari Adam dan Hawa. Jadi Pak Wahab adalah, simpulannya adalah berasal di mana? Kenallah Bapak dengan Pak Wahab kalau begitu. Karena berasal kan. Tapi kalau berasal itu boleh dijadikan sebagai acuan untuk menarik. Sebenarnya awalnya kemana sih, begitu. Ya. Boleh. Statement yang mengandung sebab akibat. Nah, statement yang mengandung sebab akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa. Contoh. Siapa yang berani memberikan contoh? Contoh apa, Pak? Silakan ya, sebutkan aja. Sebutin saja. Statement yang mengandung sebab akibat. Itulah teori. Siapa yang berani memberikan contoh bahwa itu adalah teori. Atau mungkin itu ya. Misalnya begini, Pak. Ya. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa setiap benda cair apabila dipanaskan maka dia akan terjadi penguapan. Nah, itu misalnya itu, Pak. Oke. Itu udah naik dah tuh. Itu udah naik. Air mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Itu udah jadi hukum. Jadi hukum dah tuh. Jadi hukum. Jadi di atas dari teori lagi jadi hukum dah. Jadi sampai hari kiamat tak bisa dibantah itu. Nah, jadi naik dia. Teori itu naik jadi hukum. Oke, jangan-jangan Bapak pun dah naik kepada hukum dah kayak gitu. Oke, udah nampak dah? Oke, bagus. Pak Ajat udah. Kira-kira apa lagi? Misal ada pendapat dalam konteks kita ini, dalam konteks kearifan lokal ini, namanya Siberani. Dia menyatakan bahwa kearifan lokal akan menghasilkan kedamaian dan kesejahteraan. Sedikit ya kata-katanya. Kearifan lokal bertujuan, kalau mau ada kata bertujuan,
kearifan lokal akan menghasilkan kedamaian dan kesejahteraan. Sebab damai, sebab sejahtera, apa begitu? Sebab damai, sebab sejahtera itu apa? Ini katanya teori adalah statement yang mengandung sebab akibat. Oke. Ucapan si berani tadi, teks atau ungkapan si berani tadi itu benar nggak teorinya? Bermanfaat, menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Sekarang kita masukkan pendapat saya tadi. Sebab damai adalah kearifan lokal. Oke. Lokal. Sebab sejahtera adalah Adanya kearifan lokal. Sekarang kita balik. Kearifan lokal akan berakibat Damai. Kearifan lokal akan berakibat Sejahtera. Nah, statement itu disebut teori. Tapi sebelum sampai kepada teori, statement itu diuji dengan penelitian-penelitian. Nah, makanya itu disebutkan teori. Teori itu memang nggak gampang, karena dia melalui penelitian-penelitian, ada asumsi, ada hipotesis, dan lain semacamnya. Kita nyaman ya ngambilnya kan? Nah, plok ya. Nah, dan kita nggak tahu bagaimana susahnya orang itu. Kayak asumsi berarti Pak. Bapak Ibu sekalian yang S2 itu ternyata ya fungsi, bisa fungsi. Nah, fungsi bisa. Allah ya Tuhanku, kita ini tahu enaknya aja nih ngambil ya. Apa sih payahnya yang ngomong itu ya, kearifan lokal menciptakan kedamaian, kesejahteraan, gampang ya gitu ngambil ya kan? Padahal itu hasil penelitian. Berdarah-darah, berkeringat-keringat kan? Ya Pak Mulyono ya. Mulyono sampai berbaca-baca ini. Dari 5 tahun ke depan ini saya tantang Bapak Ibu sekalian ya, jangan sampai lebih dari 5 tahun. Kalau dapat 2 tahun, akreditasi kita dah B, dah aman dah. Aman. Jadi Bapak Ibu sekalian lulus nanti itu udah akreditasi B. Pak dulu C Pak ya katanya. Bapak diam-diam ya C, itu Bapak bukan diam-diam. Karena kalau saya gambor-gamborkan nanti, maka Bapak yang udah 44 nanti balik dia. Pak Ajat balik ke Singkawang, siapa lagi, Pak Unyun balik ke Bengkayang. Benar, saya ngomong benar itu. Karena gini, karena saat itu kita 2018 kan habis, masa B-nya itu habis. Tapi kita tetap bergerak, ngurus karena ada sesuatu dan lain hal. 2 tahun juga akhirnya molor, 2 tahun molor, itu bukan salah kita tidak urus. Akhirnya apa? Oleh Ban PT dikasihnya langsung plek gitu. Dikasih langsung plek. Nah, tapi itu namanya nilai akreditasi sementara yang tanpa melakukan penilaian diberinya C. Nah, itulah yang dulu desus tuh. Itulah desus. Nggak akan paham. Itu bukan membohongi, tidak ada pembohongan di situ. Nggak ada bohong. Karena Ban PT itu ya karena peraturan baru kan, peraturan baru ya langsung saja diberinya C gitu kan. Kan dalam proses itu untuk aja Pak, untuk ngasihkan apa stempel ya gitu kan. Bahwa terakreditasi gitu Pak. Ya, padahal itu diberikan statement sementara. Kalau orang itu bisa nanya bisik-bisik langsung kepada saya sih, saya bisa jelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya tidak menimbulkan keraguan. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah tenang ya, 5 tahun ke depan, 2001 sampai 2006, 2021 sampai 2006, maka ijazah Ibu adalah B dan bisa digunakan untuk naik pangkat dan bisa digunakan untuk naikkan gaji dan bisa untuk naikkan grade. Kesejahteraan
keharmonisan rumah tangga. Amin. Nanti bapaknya, itulah mama itu kuliahnya enggak jelas katanya. Ya, lain kan sakinah kan. Udahlah pakai duit bini. Oke, lanjut. Oke ya. Adalah itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kepada teori. Berarti Ibu, Bapak cari teorinya. Baik, teori apa? Balikkan kepada tema. Balikkan kepada tema. Temanya apa sih? Oh, temanya ukhuwah Islamiyah. Oh, temanya kearifan lokal. Oke, tampilkan. Nah, bahasanya Bu Laili, bahasa Bu Laili sebenarnya bukan bahasa Bu Laili. Bu Laili itu ngutip saja di tingkat ini, tingkat doktoral ya. Teori itu dibagi 3. Dibagi 3 ya Bapak Ibu sekalian. Ada teori grand teori, teori besar namanya, middle teori, teori pertengahan, applied teori. Applied teori itu teori terapan. Nah, itu kita gunakan pada saat S3. Nah, baik berpikir tinggi, tingkat tinggi kan. Nah, itu ada di S3. Di S3 itu. S3 maksudnya begini, nah, Bapak Ibu sekalian. Teori besarnya ketika bicara tentang kebudayaan, teori besarnya adalah bahwa kebudayaan itu untuk memuaskan masyarakat. Nah, memuaskan masyarakat itu pendapat siapa? Memuaskan masyarakat. Namanya teori yang diungkapkan oleh nama orang bule nih ya. Allah. Udah astagfirullahaladzim, nama bule aku jadi lupa saya. Ini bulan puasa mungkin, akibat bulan puasa nih. Dia tidak Islami, jadi bahasanya jadi lupa saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mungkin Michael Owen kali, Pak. Bukan. Michael Owen itu penyanyi atau pemain bola. Owen, bukan. Sinambau. Itu teori bahasanya. Jadi kebudayaan itu, jadi apapun kebudayaan yang hadir di masyarakat itu tujuannya adalah memuaskan masyarakat. Betul nggak Bapak-bapak? Tahlilan, kalau itu budaya, sebenarnya memuaskan masyarakat, anggota masyarakatnya. Jadi orang yang bertahlil itu merasa puas. Apalagi naik ayun dilaksanakan di masyarakat tuh puas. Tinggal kita nih mau bantah atau enggak itu sebut. Kalau enggak mau membantah berarti kita anggap benar. Kalau benar upload, ambil masukkan di dalam latar belakang. Oke. Nah ya, teori besarnya. Teori tengahnya, middle-nya, teori besar berarti turunannya. Apa teori turunannya? Teori turunannya adalah salah satu teori pembulek lagi ini. Teori motivasi. Ini kan budayaan itu bertujuan untuk memuaskan kan? Memuaskan kan? Kira-kira kalau memuaskan itu di dalamnya ada motivasi enggak? Ya. Berarti kita tanyakan, ngapa Bapak bertahlilan? Berarti kan ada motif. Nah, berarti turunan dari yang besar. Berarti teori tengahnya boleh kita ambil teorinya Maslow. Bahas selengkapnya tuh, ini baru ingat saya ini. Abraham Maslow. Itu 6 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia. Yang paling rendah, kebutuhan dasar. Makan, minum. Jadi kita di dunia ini, manusia ini, butuh makan, minum. Nah, 2 kebutuhan yang sanggan, pangan, sampai seks dan semacamnya itu. Yang paling tinggi, yang ke-6, paling tinggi, tapi letaknya di bawah, itu paling tinggi namanya aktualisasi diri. Jadi kalau Pak Hadid itu
beli pancing, beli mata pancing, beli umpan, harganya sampai 1 juta. Pergi ke kakap, mau ngail, dapatkan ikan seko. 1 juta. Kata Bu Marlina, maaf nih Bu Marlina, ngapain Pak Adit? Kalau 1 juta itu kalau kita belikan ke ikan, kita simpan dalam freezer, itu bisa mungkin 1 bulan makannya. Ngapain membazir? Kata Bu Marlina. Tapi Pak Adit enggak. Ini ada kepuasan. Ini ada motif. Apa? Aktualisasi. Nah, ini sebenarnya aktualisasi. Kan? Han nyewa kapal, nyewa perahu berjuta-juta, tak mancing ke mana itu Pulau Penibung atau pulau apa sana tuh? Batu Ampa. Hanya lah ngambil ikan ya, buti dok buti atau sekilo 2 kilo. Coba kita belikan lomboyan cap. Ya, tidak. Mandahaman, tidak mendebah-debahkan kan? Itulah disebut dengan aktualisasi. Di dunia ini ada manusia seperti itu. Itu dipikirkan oleh si Abraham Maslow. Nah, dia memikirkan itu berdasarkan hasil penelitian. Berdarah-darah kata Bapak tadi itu. Kita nyaman yang ngambil ya kan? Nah, jadi middle teorinya, menurut salah satu hasil penelitian Maslow bahwa motivasi berkebudayaan itu bisa disebabkan oleh adanya aktualisasi masyarakat. Jadi orang yang naik ayun itu sebenarnya aktualisasi masyarakat. Dia meninggalkan dia jual ikan. Kalau dia jual ikan mungkin 1 hari itu mungkin dapat duit 100, 200, 300. Tapi kalau dia naik ayun, tidak dapat duit kan? Apa itu? Tadi itu aktualisasi. Kalau dia berpikir materi, aku ikut naik ayun habis 2 jam, 3 jam, 4 jam, setengah hari. Kalau aku berjualan ikan, aku dapat 100, 200, 300 $. Lain kalau ceritanya orang tak punya kerjaan. Mumpung ada acara naik ayun, makan gratis. Mumpung, ya kan? Tapi ada orang yang naik walaupun dia mungkin tak punya duit, mungkin tak punya duit, justru dia mengeluarkan duit ketika hadir dalam acara naik ayun, ngasih duit, ngasih sedekah kan. Itu ada aktualisasi. Itu bahasa ilmu sosial ya. Kalau bahasa agama lain lagi ceritanya. Agamanya ibadah, menyenangkan hati orang. Itu kan lain lagi ceritanya. Kita kan bicara tentang teori ini. Nah, itu namanya middle theory. Theory of light-nya. Itu penerapannya. Misalnya teori penerapan itu kita menggunakan teori yang agak sedikit Indonesia lah ya. Misalnya teorinya kuncaran indera. Bahwa budaya itu analisasi, ada namanya sosialisasi, ada namanya inkulturasi. Apa maksudnya itu? Itulah flight. Jadi supaya bisa menerapkan sosialisasikan, supaya bisa menerapkan naik ayun, dienkulturasikan. Nah, itu. Kalau Bapak dah melengkapi 3 teori tersebut, wah itu mantap lah. Itu udah skala doktor itu. Tapi kalau mau milih salah satu aja enggak apa-apa. Caranya gimana? Carilah pendapat ahli. Ya. Tip ya. Mana teori? Yang penting di dalamnya ada sebab akibat. Mau tingkatannya rendah atau tinggi, sedang dan lain sebagainya urusan belakangan. Ambil ya dulu. Mau bule ke bukan bule ke Islam ke yang bersunat kan yang belum bersunat ke urusan belakangan. Ya dulu. Artinya kita sudah punya pegangan. Nah, nanti kalau udah dapat nanti baru kita milih. Kayaknya saya tinggalkan teori ini. Saya memilih ini. Berarti kita kan udah tahu. Yang penting kita tahunya dulu baru kita nggak cari mana yang lebih mantap nanti sambil tengah jalan. Nanti kita ubah, kita buka pasangan. Karena kita hidup di dunia, Pak. Nah, begitu. Pak, sebelumnya Pak boleh nyela sedikit. Kan? Jadi ini kan kita baru bicara latar belakang. Biasanya kan kalau dalam penelitian itu ada namanya kajian pustaka atau kajian teori barangkali Pak ya. Apakah yang Bapak sampaikan tadi tidak posisinya bukan pada kajian pustaka Pak ya?
Bukan. Pada latar belakang, Pak ya. Latar belakang. Nah, benar. Latar belakang. Oh, Nanti iya. ada lagi. Cuman latar belakang itu kan namanya latar belakang. Apa maksud latar belakang? Tadi. Alasan. Jadi alasan Bapak itu kuat karena ada landasan agama. Landasan Bapak itu kuat karena ada hukum undang-undang. Landasan Bapak atau regulasi atau peraturan atau apalah gitu yang bersifat perintah lah gitu ya. Alasan Bapak nulis itu ada alasan dari segi teori pendapat. B ya 1 atau 2 atau 3 gitu. Jadi landasan latar belakang itu adalah ngapa. Mengapanya itu baru pada tahap konsep dulu. Konsep itu teoritis namanya, teoritis. Oke. Konsep latar belakang itu landasan yang bersifat konsep atau teoritis. Kita lihat. Dikategorikan menjadi 2. Konseptual dan fakta. Oke, udah selesai dah. Secara konsep udah selesai. Artinya yang tertulis ya, tulis dalam Al-Qur'an, tulis dalam hadis itu konseptual atau teoritis. Yang tertulis dalam undang-undang, peraturan, regulasi lain-lain itu adalah konsep. Yang tertulis dalam buku, jurnal, siapapun orangnya, bule kah, Islam kah, Muslim kah, itu konsep. Saya dah. Yang kedua, latar belakang yang bersifat fakta. Tadi itu fakta itu sudah disampaikan oleh Bu Marlina. Cuman Bu Marlina udah ngasih bocoran. Itu faktanya itu. Boleh dikatakan berapa halaman, Bu? Bicara tentang fakta itu. Coba Ibu lihat. Hadit coba keluarkan di latar belakang tulisan tuh. Artikel tuh. Nanti bawa kita balikkan di sini ya. Yang 3 halaman itu, Adit, 3 halaman. Yang Word kah, Pak? Yang Word tuh. Ini, Pak. Ya. Coba besarkan lagi. Oke, lagi. Oke, stop. Oke, cari yang fakta. Itu udah kebesaran, Pak. Besaran kecilkan sedikit. Di kanan enggak nampak. Ada. Oke. Coba cari yang berupa fakta. Naik Ayun, yang bercerita tentang Naik Ayun. Terus. Di paragraf keempat, Bang. Keempat. Ini. Ini mulai nih Kalimantan nih. Ini udah masuk nih, udah mulai masuk dah nih. Oke, adong ya kan fakta nih. Oke, coba. Oke, cari ayo. Lanjut. Dah stop. Nasi rasul itu dari ketan beras. Nasi rasul, ini cerita nasi rasul kan? Iya. Tidak boleh. Nasi rasul itu menjadi bagian dari Naik Ayun nggak? Iya. Kalau itu iya, Pak. Betul, Pak. Oke, dah lanjut. Ayo. Nah, ini. Lanjut. Lanjut. Stop. Lanjut. 40 hari dikelilingi sebanyak 7 kali. Lanjut. Mengatur hal kepada W supaya menjadi manusia berguna. Oke, lanjut. Stop. Habis. Habis dah. Habis, Pak. Habis.
Oke, nah, stop. Saya katakan Bu Marlina tadi dan teman-teman di kelompok ini sudah buat bocoran dah. Ayun, bocor. Maaf, saya mau dulu ngecas ya. Ya, Pak. Oke. Itu bocorannya. Kira-kira ini kita ini mau bocoran ke tak ada bocor ya? Kalau istilah kalau perahu atau air masuk ke dalam kantong tuh mau bocor atau enggak ya? Kata bocoran tersebut mengandung sesuatu yang agak gimana gitu ya? Ya, untuk tidak dikatakan salah, tapi agak lebih gitu. Lebih. Ya, apa bocorannya? Apa lebihnya? Fakta tersebut. Dan kelebihan ya, lebih. Teknisnya udah dijelaskan barangkali, Pak. Betul, udah selesai dah, Bu. Naik ayun itu udah selesai. Jadi Pak siapa tadi Pak yang bertanya itu Pak Sudirman. Sudirman itu sebenarnya udah terjawab dah dikit tadi itu. Walaupun belum terjawab nilainya. Kata Pak Amin kalau udah diberikan nilainya berarti selesai dah. Nah, ini pun juga termasuk kategori selesai. Ayunnya udah diungkap dah dari A sampai Z. Walaupun ada yang belang-belang yang belum diungkap ya. Nah, jadi apa isi tentang faktanya? Ini pikirkanlah tentang fakta tersebut. Apa sih yang mau dijual di naik ayun tersebut? Misalnya naik ayun itu dari segi poin dasar, poin penting dari naik ayun. Satu. Katakanlah naik ayun ini poin pentingnya adalah sesuatu yang sangat penting di masyarakat. Poin penting yang dianggap penting. Nah, mantap nih. Poin penting yang dianggap penting. Ada poin penting tapi tidak dianggap penting. Apa dia? Naik ayun diperkirakan ada di Kalimantan Barat sejak Bang Bugis menyebarkan Islam, misalnya. Kita promosi ini. Ngaitkan dengan naik ayun. Naik ayun mulai dikenal oleh masyarakat Kalimantan Barat sejak masuknya Islam. Hal ini dibuktikan. Tidak usah asbun. Buktikan. Hadirnya pedagang yang bernama, misalnya, siapa itu yang dulu tuh di tuh di bawah tuh? Baru gak dicos, udah dicabut lagi. Karena dulu, Hah? Gak usah. Naik ayun pertama kali dikenal pada masyarakat Kalimantan Barat, kalau mau Kalimantan Barat, atau masyarakat Sungai Adong misalnya. Apa pentingnya di situ? Dikenal oleh masyarakat Adong sejak berdirinya masjid misalnya. Misal. Berarti ada kaitannya dengan Islam. Intinya, oke, satu. Oh, saya tidak mau itu Pak, karena saya tak dapat informasi itu. Baik, lanjut yang lain. Langsung kepada esensinya. Naik ayun oleh masyarakat Bugis diyakini. Nah, kata diyakini itu kan hasil penelitian nih, survei atau apa? Wawancara apa? Pertama kali. Apa namanya? Observasi awal. Oke, observasi awal. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat Bugis bahwa naik ayun mempunyai nilai yang sangat sakral. Misalnya, sakral. Apa sakralnya? Sakral mampu meningkatkan
Apa meningkatkan apa misalnya? Nah, itu ambil ya. Nah, itu buat statement itu. Oke. Artinya apa? Artinya apa? Bagaimana kita lah mancing orang? Mancing orang lah membaca tulisan kita. Mancing orang bagaimana orang itu bisa tertarik dengan tulisan Naik Ayun. Silakan Mulyono tadi angkat tangan kayaknya. Mumpung nanti lupa deh. Mulyono dan Hadid tidak salah tadi angkat tangan. Kan? Menanya kayaknya. Tak sengaja atau gimana? Tak sengaja. Lewat rumah. Oke. Oke. Jadi bagaimana kita menuliskan, menarasikan fakta itu yang bersifat umum, tapi dia menggoda, seksi, manis, nilai jualnya tinggi, sehingga orang tertarik. Kita pancing. Janganlah mancingnya dari A sampai Z. Berkeliling 7 kali, pakai baju kuning, ada tempurung, beras putih, beras merah, uangnya ada 10 misalnya. Itu sampai habis dah tuh. Berarti dah selesai, bocor dah, berlebih. Ya Bu Malina ya. Nah, jadi buat semacam simpulan. Simpulan ini boleh kita kaitkan misalnya ukhuwah Islamiyah. Misalnya ukhuwah Islamiyah. Menurut masyarakat, hasil penelitian sementara bahwa Naik Ayun mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah masyarakat Bugis di Sungai Adong. Namun kepastian tentang hal ini perlu dibuktikan melalui penelitian ini. Baru kita mulai mainkan di sini. Oleh sebab itu penelitian ini menjadi penting. Benarkah bahwa Naik Ayun mampu memperkuat? Bagaimana proses memperkuatnya? Dan apa bentuk ukhuwah Islamiyah yang kuat di Sungai Adong? Cakep toh? Cakep. Sekarang hubungannya dengan pengembangan materi. Hubungan dengan pengembangan materi, berarti Bapak Ibu cari teori juga yang berhubungan dengan pengembangan materi. Teori. 1 pendapat, atau 2 pendapat, atau 3 pendapat. Silakan. Kalau tak bisa 3, 2. Kalau tak bisa 2, 1. Adalah dia teorinya sebagai latar belakang tadi itu. Misalnya begini. Pertanyaan besarnya, tolong cari jawaban siapapun yang ngomong, buku manapun dia. Mengapa materi PAI harus dikembangkan? Umpamanya soal ini saya berikan pada saat Meet TS, Pak Ibu kan pasti cari buku kan, cari buku atau cari jurnal atau cari teori kan. Satu aja pertanyaan saya misalnya, mengapa materi PAI harus dikembangkan? Kira jawaban Ibu apa kira-kira? Sri. Usah berdasarkan buku ya dulu, berdasarkan pikiran saya, pikiran yang agak-agak yang jangan dibingkai oleh pendapat orang. Bas dulu. Kalau salah tidak apa-apa ya. Tidak dihukum, tidak batal puasa. Kalau menurut saya, mengapa materi PAI harus dikembangkan? Materi PAI harus dikembangkan. Menurut pendapat saya, kenapa harus dikembangkan? Karena perkembangan zaman mungkin ya, salah satunya perkembangan zaman, dan dengan perkembangan zaman sangat kita rasakan permasalahan-permasalahan itu kan ada gitu. Jadi untuk solusinya itu diantaranya adalah satu pengkajian juga, ya, satu pengkajian untuk menjawab tantangan zaman. Jawaban besarnya kan menjawab tantangan zaman toh. Ya, menjawab tantangan zaman kan melalui materi PAI. Ya, pertanyaan kan akan akhir lagi nih. Memangnya zaman itu ada apa?
Nah, terus apa hubungannya dengan materi? Nah, betul lah Pak Ajat? Misalnya, Siap, Pak. materi kita saat ini apa? Identifikasi. Materinya terlalu teoritis. Misalnya ya, materi terlalu teoritis. Atau materinya terlalu intelektual, terlalu knowledge. Ya kan? Terlalu knowledge. Tahu nggak knowledge? Teoritis lah. Ya, teoritis. Hanya memuaskan pikiran saja kan? Nah, berarti lawannya apa? Tidak menyentuh. Tidak menyentuh. Ini kan hanya Kebutuhan efektifnya, masyarakat. tidak menyentuh jiwa kalbunya, ya kan? Tantangan zaman tuh, tantangan zaman. Di sisi lain, tidak memberikan solusi terhadap perbedaan persoalan umat, persoalan umat, aflaid, ya kan? Oke. Itu namanya teoritis, alasan teoritis. Sekarang apa buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya? Bukti itu bisa dibantu oleh hasil pendapat atau hasil penelitian yang Ibu kutip. Misalnya, materi saat ini lebih kepada intellectual oriented atau theoretis oriented. B, ceplok. Berarti Ibu dah nampilkan bukti dah tuh. Dengan bukti dah tuh. Oke, satu. Berarti jawaban tersebut, kenapa materi PAI harus dikembangkan? Alasannya karena materi. Materi PAI itu sendiri kan? Oke, sisi materi PAI. Sekarang ada enggak alasan lain? Materi PAI itu siapa yang mengajarkannya? Guru. Oke, nanti kita ngambil sisi aspek gurunya. Kenapa materi PAI harus dikembangkan? Dari aspek gurunya, guru saat ini kurang mampu mengembangkan kreativitas. Nah, kreativitas apa? Dalam pengembangan materi. Nah, boleh. Oke, itu aspek gurunya ya. Oke, sekarang yang menerima materi itu siapa? Siswa. Sekarang kita ambil misalnya aspek siswa. Materi PAI harus dikembangkan karena siswa saat ini hanya apa? Diberikan apa tuh? Hanya apa ya? Menerima, Pak. Hanya nerima aja. Tanpa harus memikirkan, mengembangkan. Pokoknya apa kata guru, itulah dia. Sehingga kita hanya menciptakan generasi kopas. Oke, aspek materi udah, aspek guru udah, aspek siswa udah. Ini saya memberikan cara pikir ya, cara pikir. Nanti Ibu temukanlah nanti. Terus dari aspek apa? Perangkat. Perangkat pembelajaran. Oke, baik. Apa dia? Materi PAI saat ini hanya mengandalkan buku, Pak. Cakep tuh. Buku apalah kekurangan dari buku tersebut. Begitu. Kekurangan buku itu apa? Dari aspek perangkat itu. Buku hanya mengakomodir, misalnya buku saat ini hanya buku yang apa yang dibawa oleh guru, apa yang disajikan buku pegangan guru, buku pegangan siswa, mamanya hanya itu ya kan? Ya. Sehingga dampaknya apa? Bagi anak. Dampaknya bagi guru dan lain semacamnya. Kaitkan lagi ke sana. Oke, perangkat. Dari segi apa? Apa itu? Pola pikir. Bukan. Apa? Strategi. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih menarik, Pak. Bukan. Kita bicara negatifnya. Kurang menyentuh. Hanya kurang tepat, Pak. Bukan, strategi hanya oriented kepada teacher center. Ya.
Center, pokoknya apa yang saya sampaikan, apa yang Pak Ajat berikan, apa yang Bu Lestari berikan, itulah dia ya. Nah, pokoknya Ajat bahagia, Bu Lestari bahagia. Sehingga nanti siswanya mantap Bu Lestari, hebatnya Pak Ajat Sudrajat, hebatnya Pak Hati kita ngajar itu ingin dipuji oleh anak. Karena kita supaya di bidang hebat. Teacher center namanya. Sebenarnya kita ngajar itu mau menghebatkan kita, kalau menghebatkan siswa. Kita ngajar ini mau menghebatkan kita atau menghebatkan siswa. Kita kan sebenarnya hebat. Apa yang hebatkan? Hebat. Boleh kita hebat itu aktual. Boleh. Tapi karena tugas kita adalah mengajar siswa, mendidik siswa, siswa yang harus kita lebih hebatkan. Kita hebat, student. Itulah yang harus ditampilkan di belakang khusus abu-abu atau terlalu cepat atau terlalu bersemangat atau terlalu apa namanya sehingga kami terpesona. Supaya tak masuk kanan atau direkam. Itu dia. Kata Imam Syafi'i, karena yang bagus. Jadi itu sudah saya apply-kan, sudah saya terapkan pada saat S1, Bu Malina ya. Aha, gimana caranya S1 saya? S1 saya dahulu itu buku saya itu buku ini, Bu. Ini, buku saya cuma model bukunya gini ya. Sama Pak. Nah, pakai gini ini. Buku nota. Buku nota yang enggak ada garisnya, kecil. Jadi apa yang diomongkan dosen itu saya catat matanya ke atas. Jadi tulisan saya berantakan, sangat berantakan. Tapi pulangnya nanti malamnya itu, kenapa malam? Kenapa tidak siang? Karena siang saya bergentayangan. Antasir Ardi. Nah, cari rezeki. Cari rezeki ngajar ngaji, les privat dan semacamnya ini. Hilang saya itu di kosan tuh hilang. Nah, malam baru sempat. Jadi dicatat lagi. Nah, pada saat mencatat itu bisa yang tadi 2 halaman hanya 2 halaman di buku nota itu bisa saya kembangkan menjadi sekian halaman. Nah, lebih mantap lagi ketika ada saya membaca buku, saya kaitkan dengan hasil bacaan saya di buku. Nah, sehingga pada saat UTS atau ujian, saya tinggal baca sedikit judulnya, saya udah hafal lah. Jadi tidak perlu banyak belajar. Nah, itu teknik saya waktu S1. S2-nya gimana? S2-nya karena tidak punya komputer, pergi ke perpustakaan. Baca buku, apa judul buku, ambil isi buku itu intinya. Judulnya itu, oh ternyata isinya ada di halaman ini loh. Ini kata kunci. Dan cari kata kunci. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau membuat tesis, 60 buku, 100 buku itu gampang. Cari judulnya, ada kira dengan judul saya ini, oh dapat. Ambil intinya. Catat di halaman berapa,
tahun berapa, judul bukunya apa, dan semacam. Seolah-olah Bapak Ibu sudah menghatamkan satu buku. Nah, ini kan masih 3 semester ya. 3 semester. Berarti 1 semester itu hatam bukunya ada berapa nih? Jadi tesis kita nanti itu Bapak Ibu sekalian, wah, perpustakanya bisa banyak. Itu tekniknya. Itu teknik S2 saya. Ini S3-nya. Nah, beda dikit. Agak sombong dikit nih S3-nya. Apa teknik S3-nya? Saya tidak pernah masuk perpustakaan. Tidak pernah masuk perpustakaan. Tapi apa yang saya lakukan? Lihat judul mata kuliah. Judul mata kuliah tentang ini. Kira-kira buku apa yang kena ya? Beli. Ya, beli. Sabtu Minggu kan enggak ya? Bukan Sabtu Minggu. Kuliahnya kan Jumat Sabtu ya. Jumat Sabtu Minggunya beli, atau Senin Selasanya boleh beli karena Jumat Sabtu Minggu ya kan kuliahnya kan. Atau yang hari yang tidak kuliah, pergi ke toko buku, beli, berborong buku. Nah, bawa ke rumah. Jadi kalau tugas-tugas itu tidak bergerak, di kamar lah kerjaan itu. Kita pergi ke kampus, tidak pergi ke perpustakaan. Teman-teman pergi ke perpustakaan, ya mungkin beda lah ya. Kita betul-betul niatnya kan memang di kampung orang kan, mau cepat selesai kan. Nah kalau masuk perpustakaan saya pusing, kalau saya cari buku udah pusing dah. Nah, tapi kalau punya buku tuh nyaman dah. Mau tidur ke, berhampa ke, mau tengkurap ke, mau apa. Dah. Setelah itu naikkan lagi. Nilai plusnya, bacaan kita bertambah, jadi warisan, harta pusaka, itulah yang kita angkut bawa pulang dari Bandung ke Pontianak. Kotak-kotak lah dia. Itu ya hartanya. Tak ada bawa harta yang lain, bawa harta buku ya. Itu. Nah, terserahlah. Itu saya. Kalau Ibu, Pak, silakan. Kita nggak boleh menyamakan. Masing-masing kita punya tip lah ya. Nah, begitu. Jadi kembali kepada teori tadi, silakan tariklah di latar belakang itu teori yang besar. Apa ya pengembangan harus ada? Kenapa harus dikembang? Tariklah jawaban-jawaban tersebut di buku manapun, di statement manapun, di jurnal manapun. Sekarang Ibu sangat memungkinkan. Ketik ya. Misalnya cari judul buku atau cari jurnal. Pertanyaan saya itu kira-kira terjawab dengan penjelasan itu. Kalau terjawab, ambil. Kalau tidak terjawab, cari lagi yang lain. Kenapa materi PAI harus dikembangkan? Atau pertanyaan umumnya, kenapa pendidikan agama Islam harus dikembangkan? Itu pertanyaan umum ya, pertanyaan besar. Kalau bagian tertentunya, kenapa materi harus dikembangkan? Kenapa strategi harus dikembangkan? Kenapa media harus dikembangkan? Itu bagian kecilnya. Nah, tariklah. Kalau umpamanya pertanyaan saya itu bisa dijawab oleh hasil bacaan Ibu pada bagian-bagian tertentu, oke, amankan, simpan. Mudah-mudahan ini pasti akan berguna untuk bahan tesis Ibu. Akan pernah sia-sia. Yang ngambil statement itu, kopas, mungkin beberapa baris, halaman apa, di judul buku apa, pengarang apa, penerbitnya apa, nah begitu. Gampang zaman sekarang ini. Zaman saya dulu masih belum belum gampang lah, masih ada setengah manual, begitu. Ini latar belakang ya, latar belakang. Oleh sebab itu, sebelum saya simpulkan, tolong diperbaiki baik yang dikerjakan oleh Ibu Marlina, mulai dari judul sampai kepada kekurangan-kekurangan tadi, dan kelompok-kelompok yang lain. Begitu. Nah, materi di satuan pendidikan tertentu sangat mempengaruhi. Misalnya nih, Ibu Marlina di tingkat menengah atau tingkat atas ya, SMA ya, Alia ya, itu sangat beda pengembangannya di tingkat SMP dan sangat berbeda dengan tingkat SD. Ini nggak boleh dipukul ratakan. Karena baik secara teoritis maupun secara fakta tidak akan bisa disamakan. Nah, fakta itu juga sangat memberikan kontribusi dalam melakukan pengembangan, alasan dalam melakukan pengembangan. Begitu. Oke, ada satu poin penting lagi yang kelupaan. Ada satu poin lagi yang kelewatan. Tampilkan keunggulan.
unggulan ibu Bapak tulis itu apa kira-kira dari judul tersebut. Nah, hingga nanti di alinea terakhir di latar belakang, maka penelitian ini penting. Gitu. Tutuplah dengan kalimat tersebut. Maka penelitian ini penting. Atau karena ini artikel, maka tulisan ini penting untuk dikaji. Mohon maaf Pak, mohon maaf saya interupsi sedikit. Silakan. Ini kan jam 14.30 nih udah masuk jadwal mata kuliah studi Al-Qur'an Pak Rektor Pak. Oh ya Kak, sorry. Tadi udah masuk kan gabung dengan kelas A Pak. Lupa saya lupa, enggak diingatkan saya. Mohon maaf kalau begitu. Ya, 2 menit ya lewat ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Jazakallah khairan katsiran. Jangan sampai nanti dibilang ini gara-gara Pak Wahab ya. Amin. Oke, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Langsung pindah kamar, Kak. Langsung link Zoom Pak Syarif, Bang. Nah, thank you. Alif dulu ya. Oke.